Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang kurang menyadari pentingnya Alkitab dalam kehidupan mereka. Itu terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan Alkitab dengan tidak semestinya. Mereka memegang Alkitab, baca Alkitab hanya saat beribadah di gereja atau di persekutuan saja. Di hari-hari lain, Alkitab tetap berada di tempatnya, tidak tersentuh sama sekali. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwa tulisan-tulisan yang terkandung dalam Alkitab adalah tulisan biasa tanpa kuasa, sehingga mereka membacanya ketika perlu atau ketika sempat saja. Saudara yang terkasih, Alkitab atau Injil bukanlah buku yang berisikan cerita fiksi, dongeng, atau dapat kita samakan dengan buku-buku ilmiah karangan manusia pada umumnya. Roma 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab atau Injil adalah firman yang disampaikan oleh Allah atau perkataan Allah sendiri yang mengandung kuasa yang sangat dahsyat. Ibrani 4 ayat 12, hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, mari kita belajar dari pemazmur yang sangat menghormati, menghargai, dan mencintai firman Tuhan. Pemazmur berkata, firman-Mu tidak akan kulupakan, aku merenungkannya sepanjang hari. Dengan kata lain, ia menjadikan firman Tuhan sebagai keperluan utama dalam hidupnya. Bagi pemazmur, firman Tuhan adalah penerang di setiap langkah hidupnya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, selain itu,
Ayub juga sangat menghargai firman Tuhan lebih daripada makanan jasmani apapun. Ayub 23 ayat yang ke-12, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Pertanyaan untuk kita renungkan, sudahkah firman Tuhan menjadi keperluan utama dalam hidup saudara dan saya? Matius 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Allah hari ini. Tuhan memerintahkan kepada setiap kami supaya merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Kami berdoa Tuhan Yesus, firman Allah yang kami dengarkan setiap hari, kami renungkan setiap hari ini akan menolong kami menuntun jalan kami supaya kami tidak tersesat, supaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, semua dituntun dalam terang firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa hidup kami bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Biar hari ini kami mengambil komitmen untuk setia merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kemudahan demi kemudahan yang Tuhan anugerahkan melalui teknologi yang ada, supaya kami tidak terhambat untuk mendengarkan firman Tuhan melalui semua teknologi yang ada. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendengar, merenungkan, bahkan membaca firman Tuhan. Bapa, biarlah kami punya komitmen untuk tetap menjadikan firman Tuhan pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Sebab Kau Yesus Tuhan tak pernah ingkar janjimu, Kau pasti genapi semua firman-Mu. Amin. Hatiku tetap teguh dan berharap padamu, sekalipun tak ada dasar untukku berharap. Hatiku tetap teguh dan percaya padamu,
Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Kau Yesus, Kau pernah ikat janji-Mu. Kau pasti genapi. Semua firman-Mu, amin. Ku percaya, ku percaya, ku percaya semua firman-Mu, amin. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.